Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memberikan tips bagaimana menjadi MC yang baik. Kami membuat video ini untuk melengkapi dan memenuhi tugas ujian akhir semester. Izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok 5. Yang pertama ada Husnul Firbiansah, yang kedua ada Novaldita Fatahayati, yang ketiga ada Rismawati Suparman, dan yang keempat ada Sri Mulyani. Nah, di sini kelompok 5 mengambil tips bagaimana menjadi MC yang baik, karena hal ini adalah satu hal yang penting dan harus diketahui oleh banyak orang. Takutnya, suatu saat nanti ada kondisi di mana kondisi itu mengharuskan kita untuk menjadi seorang pembawa acara di suatu acara. Maka tidak akan kebingungan lagi. Nah, tips yang pertama itu adalah hal-hal yang harus dimiliki MC. Tips berikut akan dijelaskan oleh Husnul Firbiansah dan Sri Mulyani. Nah, tips selanjutnya itu adalah beberapa kesalahan kalimat yang diucapkan oleh MC. Tips berikut akan dijelaskan oleh Rismawati Suparman dan Novaldita Fatahayati. Langsung saja, selamat mendengarkan. Hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang MC. Yang pertama, seorang MC itu harus memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, yang dimana rasa percaya diri itu akan berguna bagi seseorang, entah itu dalam berucap, bertingkah, dalam melakukan aktivitas akan lebih jelas dan lebih baik gitu. Salah satunya seorang MC itu harus memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena seorang MC itu akan berhadapan dengan orang banyak, entah itu secara resmi ataupun tidak resmi, atau entah itu secara on air ataupun off air. Nah, seorang MC itu harus mampu memiliki kepercayaan diri yang tinggi, karena dengan rasa kepercayaan diri yang tinggi, seorang MC itu akan baik gitu dalam berucapnya, dalam membawakan sebuah acaranya, karena seorang MC itu harus mampu berinteraksi dengan para audiens, entah itu secara dua arah maupun satu arah, yang dimana MC itu tidak dituntut melulu tentang jago dalam berucap, tapi seorang MC juga harus dituntut harus bisa membawakan sebuah acara dengan baik. Seperti bagaimana sih caranya membawakan para audiens agar nyaman dalam sebuah acara tersebut. Nah, MC itu harus memiliki tugas agar para audiens itu nyaman dengan sebuah acara yang akan kita bawakan. Nah, poin yang kedua itu seorang MC itu harus memiliki atau harus bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, seorang MC itu harus beradaptasi dengan lingkungan, karena kan MC itu dilakukan gimana acaranya gitu, karena setiap acara itu berbeda-beda gimana ketentuan-ketentuan yang diadakan oleh acara tersebut. Seperti acara itu dilakukan, entah itu dilakukan di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Nah, kalau di luar ruangan kan kita akan berhadapan dengan langsung dengan cuaca gitu, entah itu cuacanya sedang panas ataupun sedang dingin ataupun sedang hujan. Nah, MC itu harus mampu menyesuaikan diri dengan cuaca tersebut. Nah, poin yang ketiga yaitu seorang MC harus memiliki kepribadian yang baik gitu, karena dengan kepribadian yang baik seorang MC akan menumbuhkan citra yang baik kepada para audiens, dan karenanya para audiens akan menghormati apa yang sedang diucapkan oleh MC, dan akan mudah diperhatikan oleh para audiens kepada MC yang sedang membawakan acara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Mulyani. Di sini saya akan menambahkan sedikit mengenai hal-hal yang harus dimiliki seorang MC. Yang pertama, MC mampu mengolah bahasa dengan baik. Dalam artian, seorang MC dituntut untuk bisa mengucapkan setiap kata dan kalimat dari berbagai bahasa manapun dengan baik dan benar. Baik itu bahasa asli seperti bahasa Indonesia ataupun bahasa asing seperti bahasa Inggris. Lalu yang kedua, MC harus berwawasan luas. Seorang MC layaknya seorang presenter atau jurnalis yang memiliki kemampuan mengetahui banyak hal di berbagai bidang, meskipun tidak mendalam seperti seorang pakar. Mengapa demikian? Karena tawaran yang diterima bisa saja tidak hanya melulu dalam bidang yang sama, tapi bisa saja dari berbagai bidang yang berbeda-beda yang membutuhkan pengetahuan MC akan banyak hal. Yang ketiga, mampu menjaga gestur tubuh. Seorang MC harus memiliki sikap tubuh yang baik dan fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi acara, serta lingkungan acara.
sikap tubuh yang baik ini yang tidak overacting. Dan yang paling penting, untuk bisa menjadi seorang MC yang baik adalah memiliki rasa percaya diri. Untuk menjadi seorang MC yang baik, Anda dapat membangun rasa percaya diri Anda dengan sering berlatih, rajin baca, dan untuk menambah wawasan, dan menguasai betul rundown atau detail acara. Sekian tips dari saya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Selanjutnya akan ada rekan saya Risma yang akan memberitahukan kita semua mengenai apa saja sih kesalahan-kesalahan menjadi seorang MC. Nah, baik teman-teman, tadi sudah disampaikan terkait dengan beberapa hal yang harus dimiliki oleh seorang MC. Namun terkadang dalam pelaksanaannya, kita masih menemukan beberapa kekeliruan ataupun kesalahan. Kekeliruan yang seperti apa yang dimaksud? Nah, di sini saya bersama rekan saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan kekeliruan ataupun kesalahan yang biasanya dilakukan oleh seorang MC. Nah, yang pertama yaitu kekeliruan dalam pengucapan waktu dan tempat kami persilahkan. Biasanya kalimat itu berulang-ulang diikuti dan tidak ada yang mengoreksinya sehingga dianggap benar. Padahal jelas itu salah dan keliru. Kenapa? Karena kalimat tersebut tidak logis dan tidak dapat diterima oleh akal sehat. Dan yang memberi sambutan kan bukan waktu dan tempat, melainkan pengisi acaranya. Jadi, ada baiknya kita menghindari pengucapan kalimat tersebut dan bisa diganti dengan misalnya kepadanya kami persilahkan. Nah, baik. Kemudian yang kedua, yaitu kekeliruan dalam ungkapan untuk mempersingkat waktu. Kenapa? Ya karena waktu tidak dapat dipersingkat. Waktu mengalir secara alamiah, natural begitu. Nah, jadi hindari pengucapan untuk mempersingkat waktu dan tidak perlu diubah dengan kalimat apapun atau pengucapan apapun, dan cukup ucapkan misalnya, para hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara pertama yaitu pembukaan, atau para hadirin yang berbahagia, mari kita mulai acara kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Nah, untuk yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya yang ketiga ada kalimat menginjak kepada acara selanjutnya. Hal ini adalah sebuah kesalahan atau kalimat yang sangat tidak efektif digunakan dalam sebuah acara, terutama sedang menjadi pembawa acara atau MC. Tetapi di masyarakat, ini adalah hal lumrah yang menurut mereka itu bukan sebuah kesalahan karena itu hal biasa dilakukan dan seolah-olah dibenarkan. Padahal ini adalah kesalahan karena kalimat itu sangat tidak logis. Masa di sebuah acara ada kalimat menginjak-injak seolah ada kekerasan dalam acara itu. Nah, sebaiknya penggunaan menginjak kepada acara selanjutnya itu tidak digunakan lagi dan diganti dengan kalimat acara selanjutnya adalah atau acara berikutnya ialah. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat ada kalimat yang terhormat. Nah, biasanya yang terhormat ini jika digunakan untuk satu orang itu tidak masalah, tetapi kesalahan MC atau pembawa acara yang sering diucapkan itu ketika mengucapkan yang terhormat untuk beberapa orang. Semisal yang terhormat bupati, yang terhormat camat, yang terhormat kepala desa, seperti itu. Nah, itu kurang efektif karena kata ter adalah yang paling, sehingga karena yang paling gitu jadi cuman hanya ada satu orang. Contohnya yang terbaik, berarti hanya satu orang yang baik, yang sangat baik gitu. Atau yang terbagus, berarti hanya ada satu yang terbagus gitu, yang bagusnya itu hanya ada satu. Ketika penggunaan yang terhormat digunakan untuk orang banyak gitu, untuk beberapa orang itu kurang efektif, sehingga itu bisa diganti atau dirubah menjadi yang terhormat untuk satu orang yang sangat dihormati di situ,
Nah, untuk orang berikutnya diganti dengan kata-kata yang saya hormati. Nah, seperti itu. Mungkin cukup sekian tips dari kelompok ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.